Shalom kepada pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini. Sebelum kita sama-sama belajar pelajaran kita hari ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa atas berkat kasih-Mu kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, pada jam ini ya Bapa, kami akan belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh membukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan boleh kami rasakan untuk iman pertumbuhan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini, Rabu 5 Maret 2025 dengan judul Penguasa Sementara di Dunia Ini. Kita telah melihat dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa dalam pertentangan kosmis, iblis dan pengikutnya untuk sementara diberikan wilayah kekuasaannya yang signifikan di dunia ini. Dibatasi berdasarkan beberapa aturan main. Aturan main ini tidak hanya membatasi tindakan musuh, iblis dan juga pengikutnya, tetapi juga membatasi tindakan Allah untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi kejahatan yang sementara berada dalam wilayah kekuasaan musuh. Jadi karena Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya, sejauh Dia telah menyetujui aturan-aturan yang berlaku. Jadi dengan memberikan kekuasaan terbatas dan sementara kepada iblis, maka Allah secara moral telah membatasi tindakannya di masa depan tanpa mengurangi kuasa aslinya. Kita lihat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-31, lalu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-30, Yohanes 16 ayat yang ke-11, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-4, dan Lukas 4 ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat yang ke-31. Secara berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-30 mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang dipikirnya telah dibutakan oleh ilahi zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang ada adalah gambar Allah. Dan dalam Lukas 4 ayat yang ke-6, kata iblis kepadanya, segala penguasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukendaki. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini mengenai kekuasaan musuh di dunia ini? Perjanjian baru menguraikan suatu pertempuran antara kerajaan terang dan juga kerajaan gelap, yang dimana kegelapan berasal dari iblis dan pemberontakannya. Bagian dari misi Kristus adalah untuk mengalahkan kerajaan iblis, di mana untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Akan tetapi demikian, adanya aturan yang membatasi apa yang dapat dilakukan Allah dan tetap sesuai pada prinsip di balik pemerintahannya. Batasan ini mencakup setidaknya satu pemberian kebebasan memilih pada makhluk ciptaannya. Dan yang kedua, perjanjian aturan main yang tidak kita ketahui, setidaknya saat ini
hambatan dan keterbatasan terhadap tindakan ilahi ini mempunyai implikasi yang signifikan terhadap bagaimana kemampuan moral Allah untuk mengurangi dan atau segera menghilangkan kejahatan di dunia ini. Oleh karena itu, kita melihat kejahatan dan penderitaan yang terus berlanjut, yang tentunya dapat menyebabkan banyak orang meragukan kebenaran Allah dan juga kebaikannya. Namun ketika latar belakang pertikaian besar ini dapat dipahami, ada batasan-batasan yang Allah terapkan dalam cara Dia menangani kejahatan. Kita dapat lebih memahami mengapa segala sesuatunya terjadi, setidaknya sampai kemenangan Allah dan akhir atas kejahatan. Bagaimanakah fakta Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini? Setidaknya dapat membantu pemahaman kita tentang kejahatan yang ada di dunia saat ini. Betapa melegakan mengetahui bahwa hal-hal ini memang hanya peraturan sementara. Biarlah pelajaran hari ini boleh menguatkan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah. Pada hari ini dan jam ini ya Bapa, kami sudah belajar bersekolah Sabat. Biarlah Engkau boleh memberkati apa yang kami pelajari dan boleh menjadi berkat bagi kami agar kami boleh membagikan kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk para pemirsa yang ada dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau boleh memberkati dalam setiap usaha. Biarlah Engkau boleh memberkati dalam setiap pekerjaan. Biarlah Engkau boleh memberkati dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, agar mereka boleh mendapat berkat yang Tuhan boleh titipkan kepada mereka. Kami juga mendoakan untuk para pemirsa yang sedang sakit. Biarlah Engkau boleh sembuhkan segala penyakit mereka melalui obat-obatan, melalui makan dan minuman, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.